Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'ala maka menjadikan Allahu siapa Allah lahu bagi orang yang banyak beristighfar min kulli dikin, dari setiap kesulitan, makhrajan jalan keluar, wa min kulli hammin, dan dari setiap kebingungan, farajan kejembaran, wa razaqo, dan memberikan rizki siapa Allah hu kepada orang yang memperbanyak bacaan istighfar itu min haitsu la yahtasib. Demi Allah, kalau kalian itu tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun, maka sungguh Allah akan meninggalkan kamu dan Allah akan bawa kaum yang melakukan dosa. Fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum, mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni. Jadi saking maha pengampunnya Allah, kalau nggak ada yang butuh, ya dicari orang yang butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wal musannifi hadal kitab samahatul imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wal muassis al-ma'had ya maftuh wa bunya marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Fuqara Tijani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa meneruskan pengajian kita, di mana kemarin secara khusus saya ada acara, jadi tidak bisa meneruskan pengajian. Insyaallah kita akan terus pengajian sampai tanggal 19 sampai 19 Ramadan, tepatnya insyaallah hari Sabtu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagian besarnya anugerah Allah, agungnya karunia Allah di dalam hal beristighfar. Jadi kemarin dalam hadis sebelumnya ada dua pilihan. Saking maha pemurahnya Allah, orang yang melakukan satu kebaikan, ada dua pilihan dari Allah. Ditambah, diberikan ganjaran pahala minimal 10 kali lipat. Itu alternatif yang pertama. Yang kedua, au azida, atau saya tambah. Tambahnya itu berapa? Bisa mulai dari 700 kali lipat, 1000 kali lipat, beribu-ribu kali lipat, bahkan sampai mendapatkan ganjaran dengan dihapusnya dosa kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Atau wajabat lahul jannah, diberikan ganjaran yang wajib baginya masuk ke surga. Atau dengan kelipatan-kelipatan yang memang tidak terhingga. Itu pilihan-pilihan bagi orang yang melakukan kebajikan. Sementara yang melakukan dosa, yang melakukan kejelekan, pilihannya juga dua. Pilihan pertama yang akan Allah lakukan adalah memberikan ganjaran dosa, tapi tidak lebih sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Pilihan yang kedua, au akfir, atau Allah mengampuni. Pilihan pertama diberikan dosa sesuai dengan kadar
dosa yang dilakukan sesuai dengan kejahatannya. Sementara yang kedua, au aghfir, atau diampuni oleh Allah. Itu. Kita teruskan di halaman 159 itu. An Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfaro, barang siapa yang mewajibkan diri, barang siapa yang istiqomah. Jadi ada aujabahullah, tapi ada juga lazimah, mewajibkan dirinya. Bukan perintah wajib, tapi kita yang mewajibkan gitu. Man lazimal istighfaro, barang siapa yang melazimkan bacaan istighfar. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lainnya, man aksaro minal istighfari, barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, begitu, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan. Ja'ala, maka pasti menjadikan, ja'ala maka menjadikan, Allahu, siapa Allah, lahu bagi bagi orang yang banyak beristighfar, menjadikan apa? Min kulli dikin, dari setiap kesulitan, dari setiap kesusahan, makhrajan, dijadikan oleh Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin, dan dari setiap kebingungan, dari setiap kesumpekan, dari setiap beban, farajan, Allah jadikan kejembaran. Wa razaqo, dan memberikan rizki, siapa Allah, hu, kepada orang yang memperbanyak bacaan istighfar itu, min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari jalan yang mungkin tidak disangka-sangka oleh orang tersebut. Fuqara Tijani rahimahullah. Tentu sebagai umat Nabi, kita wajib meyakini keabsahan hadis ini. Di sini ada yang mungkin perlu kita tegaskan, perlu kita fahamin bersama-sama. Ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan. Allah menjadikan bagi dia jalan keluar untuk setiap kesulitan. Nah, dalam hal ini mungkin ada dua hal yang perlu kita paham. Selama ini kita memahami makhrajannya itu apa-apa yang menjadi jalan keluar menurut logika kita, menurut pemahaman kita. Bisa jadi jalan keluar yang sebenarnya kita anggap ini jalan keluar, itu justru menjadi jalan yang semakin membuntukan. Kita menganggap, oh ini solusi. Ini kan menurut pikiran kita. Solusinya kalau ini begini, ya harus begini. Itu dalam nalar kita. Dan itu kita anggap sebagai makhraj. Kita anggap sebagai solusi. Kita anggap sebagai jalan keluar. Lantas ketika kita banyak beristighfar, kemudian solusi yang kita anggap benar, hal yang kita anggap sebagai solusi tidak kunjung tiba, kita mungkin akan bersuudzon kepada Allah, kok nggak pernah keluar solusinya. Sebagai gambaran, anak mau ikut ujian, solusinya untuk menyelesaikan ujian adalah lulus tepat waktu. Itu kita anggap sebagai solusi. Mungkin secara dohir orang menganggapnya lulus ujian itu adalah solusi untuk selesainya tahap pembelajaran. Tapi siapa yang mengira kalau solusi untuk hal seperti itu
diberikan solusi lain oleh Allah. Solusi mungkin yang kita anggap itu bukan solusi, itu justru malah memberatkan. Itu nalar kita. Itu sekali lagi nalar kita yang melihat seperti itu. Akal kita yang berpikir seperti itu. Maka yang pertama kita wajib husnudzon. Banyak beristighfar, pasti solusi untuk setiap permasalahan kita diberikan oleh Allah. Bagaimana bentuk solusinya? Wallahu a'lam bishawab. Untuk masalah yang makhraj, solusi. Untuk masalah yang doikin, bapaknya di sini, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan. Allah menjadikan untuk setiap kesulitan makhrajan, jalan keluar. Nah ini kan bisa jadi yang dianggap kesempitan dihilangkan atau dikasih jalan keluar. Maksudnya bagaimana? Umpamanya sekarang kita menganggap biasa mendapatkan keuntungan berdagang 1 juta 2 juta dalam sehari. Kemudian karena satu dan lain hal ternyata semakin sempit, semakin sedikit. Nah, kita menilainya sebelum ini bahwa sedikit ini menjadi satu daik, menjadi sesuatu yang kesempitan. Tapi dengan banyaknya beristighfar, dengan semakin Allah bukakan pintu hati kita, kemudian kita tercerahkan bahwa meskipun sedikit, tapi ternyata ada nilai berkah, itu jauh lebih bagus daripada banyak tapi tidak berkah. Udah, kamu jangan banyak-banyak. Kalau kamu terlalu banyak untungnya, kasihan. Kamu pasti akan royal, anak kamu akan dimanja, dan anak kamu ternyata seperti itu. Kamu nggak bisa mengendalikan anak kamu. Kamu terlalu sayang sama anak kamu. Akhirnya aturan semuanya dilabrak sama anak kamu. Kamu nggak bisa bergerak. Lebih baik untuk supaya aman, kamu nggak berani sama anaknya, kamu nggak berani negur anaknya, kamu saya sempitin saja masalah ini dulu. Nah itu jalan dari Allah. Jalan dari Allah yang muaranya pada akhirnya itu pasti mendatangkan rahmat yang melimpah untuk kita. Semuanya yang Allah tentukan itu pasti untuk kebaikan kita menurut Allah. Dan apa yang menurut Allah baik, pasti itulah yang terbaik bagi kita. Belum tentu yang menurut kita baik juga menurut Allah. Maka sekali lagi kita husnudzon dan kita ridho pada setiap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita teruskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang diri ini ada di dalam kekuasaannya. Kalau bahasa kita, demi Allah. Ini unik, Rasulullah sampai bersumpah seperti ini. Wallahi, laulam tudnibu, kalau kalian itu tidak berbuat dosa. Nah, ini seolah-olah demi Allah, kalau kalian itu tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun, maka sungguh Allah akan meninggalkan kamu dan Allah akan bawa kaum yang melakukan dosa. Jadi perlulah ada yang begedut-begedut model seperti jangan alim-alim semuanya. Ini Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, kalau kalian semuanya itu sudah di sini lam tudribu, kalau kalian sudah tidak mau berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, wis
Allah leren, Allah akan meninggalkan kalian. Walaja'a biqaumin yudribun, dan Allah akan mendatangkan satu kaum yang memang spesial untuk berbuat dosa. Mau ditinggal oleh Allah. Jangan terlalu Wa fi riwayatin, di dalam riwayat hadis lainnya, la khalaqallahu khalqan yudribun, niscaya Allah akan menciptakan lagi para makhluk yudribun, yang suka berbuat dosa. Allah. Ini wa fi riwayatin la khalaqallahu khalqan yudribun fayastaghfirunallah, mereka berbuat dosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Loh, ini kok dunia ini kok sudah habis ini yang berbuat dosa ini, kok semuanya mutik semua. Udah, saya bikin lagi yang pembuat dosa supaya mereka beristighfar. Fayastaghfirunallah fayaghfirulahum, mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni. Jadi saking maha pengampunnya Allah, kalau bahasa kita mungkin getel terus meri ampun. Apa bahasa Jawanya itu istilahnya itu? Pengen sekali memberi itu loh. Kalau nggak ada yang butuh, ya dicari orang yang butuh. Wa fi riwayatin ziyadah, dan di dalam riwayat hadis lainnya ada tambahannya. Wa huwal ghafurur rahim. Nah ini. Wa huwa, dan adapun Allah al-ghafuru, ialah zat yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha pengasih. Jadi tentu ada makna yang mendalam. Kenapa kok sampai Rasulullah bersumpah ini loh? Rasulullah bersumpah. Tapi yang jelas, sekali lagi, hal-hal seperti ini sampai saat ini yang saya paham. Sampai saat ini yang saya paham, kita memang dianjurkan lebih mengenal Allah sebagai maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, daripada mengenal Allah sebagai Tuhan yang mempersiapkan siksa, neraka, dan yang nakut-nakutin segalanya. Kita dituntut untuk menjadi ahlul jamal, bukan ahlul jalal. Ahlul jamal itu adalah yang orang-orang yang mengenal Allah dengan kerahmat Allah, maha lembut Allah, maha kasih sayang Allah, maha yang baik-baik. Sementara ahlul jalal, mereka umat-umat Islam yang selalu mengidentikan Allah itu dengan sesuatu yang menakutkan. Mau berbuat sedikit, aduh. Jadi semuanya itu adab Allah, siksa Allah, neraka Allah, dan semuanya. Kita lihat fenomena umat Islam di perkotaan biasanya, mereka lebih cenderung ke ahlul jalal daripada ahlul jalal. Ini nomor boten. Lebih cenderung, padahal kelompok umat Islam yang di perkotaan itu, mereka itu sebenarnya dalam pendidikan lebih bisa memberikan pendidikan kepada anak, kepada murid dengan kasih sayang. Tujuannya supaya anak membalas juga dengan kasih sayang. Mereka tidak suka dengan sistem pendidikan yang membentak-bentak, sistem pendidikan yang nakutin anak. Lebih kepada hal yang lemah lembut. Mereka sebagai orang tua berusaha mendidikkan anaknya seperti itu, tapi kenapa mereka mengenal Allah? Mengenal Allah dengan sesuatu yang menakutkan. Padahal orang tua kepada si anak itu tidak lain adalah pemaaf, pengampun. Orang tua cuma pemaaf dan pengampun. Tapi meskipun pemaaf dan pengampun, pintu maaf, pintu ampunan dari orang tua ke anak tidak pernah tertutup. Kalau yang pemaaf dan pengampun saja pintu maaf dan pintu ampunan tidak pernah tertutup,
selalu terbuka, apalagi yang maha pemaaf, apalagi yang maha pengampun. Ini salah satu inti dari pelajaran Thariqah itu. Kita betul-betul mengenal Allah sebagai zat yang maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah menyuruh kita beristighfar. Allah itu tidak lain adalah, kalau boleh saya katakan, skenario Allah untuk memberikan ampunan kita. Bagaimana tidak? Rasulullah sebagai orang yang paling dikasihani oleh Allah, sebagai orang yang pasti diijabahi doanya oleh Allah, itu diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar bagi kita. Saking inginnya Allah memberikan ampunan. Kita berbuat baik sedikit, ini ganjarannya luar biasa. Jadi lebih pelit, Allah itu lebih pelit memberi dosa. Dosa itu pelit. Tapi kalau ganjaran pahala, loman. Gini betul. Sudah jelas berbuat kebaikan, embuih. Tapi ketika berbuat kejelekan, ngepas. Untuk bahasa-bahasa jiwa-jiwa dagang seperti ini akan bagaimana? Allah ternyata lebih pelit ke dosa daripada ke ganjaran. Lebih pelit ke dosa daripada ke ganjaran. Ini salah satu makna dari wahwal ghafurur rahim. An Ummi Ismatal Ausiyah radhiyallahu anhu. Dari Ummi Ismah Al-Ausiyah, semoga Allah meridhai. Wa kanat qad atrogat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat, dan ada siapa Ummi Ismah ini, qad adrokat. Qad adrokat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pemaknaan qad adrokat itu. Nah, ada yang makna yang satu ngonangi, ada juga makna adrokat Rasulullah itu mengetahui hakikat Rasulullah. Ada sahabat yang tidak mengetahui hakikat Rasulullah. Ada sahabat yang tahu bagaimana hakikat Rasulullah begitu. Nah, Ummi Ismah di sini qad adrokat Rasulullah. Dia nututi Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, katanya Ummi Ismah, "Ma min muslimin." Tidaklah dari seorang muslim. Nah, ini kemarin contohnya. Kalau ini berarti perorangan ini. Kalau kemarin yang masalah dikir berjamaah-jamaah, ma min qaumin. Nah, itu berarti untuk semua. Jadi satu kaum yang berzikir itu, perkara satu kaum itu berzikir, ada yang satu keras atau tidak, ya nggak apa-apa, mungkin capek. Tapi semuanya zikir ikut barengan jama'i. Itu mamin kaumin. Nah, di sini contohnya mamin muslimin, berarti seorang di sini. Tidaklah dari seorang muslim ya'malu danban, yang melakukan siapa muslim damban pada satu dosa, illa waqafal malakul muwakkalu bi ihsa'i dunubihi salasa saat. Illa, kecuali waqafal malakul muwakkalu, malaikat yang ada di sampingnya itu waqafa, masih tunggu dulu, bi ihsa'i dunubihi, untuk mencatat dosanya itu salasa saat. Masih nunggu. Dalam riwayat hadis lain, ketika kita melakukan dosa, malaikat yang ada di sebelah kiri ini tanya ke malaikat yang ada sebelah kanan sebagai komandan, dan mau ditulis enggak? Tunggu dulu, jangan ditulis dulu. Tapi kalau melakukan kebaikan, langsung ditulis. Enggak perlu tanya lagi isi kanan ini, malaikat kanan ini. Langsung tulis. Nah, kalau kita melakukan kejelekan, si malaikat kiri tanya dulu ke komandannya, yang ada di malaikat, yang sebagai malaikat kanan itu komandannya. Kita ini
Di kanan ada malaikat, di sini malaikat, sini malaikat, sini malaikat. Dalam tubuh kita ini ada 10 malaikat. Dan itu bergantian. Siang dan malam. Pergantian siang dan malam. Jadi kita ini ada yang ngawasin 20 malaikat. Dalam sehari semalam. Gak ikut gaji, gak ikut bayar, tapi dikawal oleh 20 malaikat. Kalau ada seorang muslim yang melakukan dosa, maka si malaikat yang ada di sebelah kiri ini wait and see. Nah, bahasanya itu wait and see. Fa in istaghfarallah min dambihi dzalik. Kalau umpamanya si orang itu, si muslim istaghfarallah, dia minta ampun kepada Allah min dambihi dari dosanya itu, dzalika, dari dosa yang tadi itu, dari dosa yang dia lakukan yang mau ditulis, sebelum ditulis ya. Fi syai'in min tilka sa'at, beberapa waktu dari waktu-waktu tersebut. Jadi ada waktunya. Kalau sudah sampai 3 kali tulis. Namun sebelum ditulis, kalau orang itu minta ampun kepada Allah, lam yukifhu alaih, maka pasti tidak akan menuliskannya itu. Walam yu'adzab yaumal qiyamah, dan orang itu tidak akan disiksa karena dosanya itu pada hari kiamat. Ini sudah, ini jelas. Jadi ini sekali lagi, kalau kita berbuat jelek sulit sekali mendapat perhatian dari Allah itu. Tapi kalau sudah membuat perbuatan baik, langsung ditulis, langsung diperhatikan. Langsung diperhatikan. Kalau umpamanya madu dan racun, Allah ini pelit sekali ngasih racun ya. Pelit ngasih racun, tapi lampe ngasih madu. Antara madu dan racun. Antara barang baik dan barang buruk, Allah sangat sulit sekali memberikan barang buruk, tapi Loman memberikan barang baik. Ya itu bukan logika alamiah itu. Itu sudah logika ilahiyah itu. Logika ilahiyah. Sekali lagi. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhai qaul, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa istighfaro, yang beristighfar, siapa man, lil mu'minina, beristighfar bukan untuk dirinya sendiri, tapi lil mu'minina, untuk orang-orang sesama mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan beristighfar untuk kaum mukmin perempuan. Kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Allah, maka Allah akan mencatatkan ganjaran bagi orang itu, bagi si mukmin yang beristighfar kepada sesama mukmin, akan memberikan ganjaran untuk setiap mukmin 1 ganjaran. Apalagi ada al-ahya minhum wal amwat. Sekarang saja jumlahnya kaum mukmin itu sudah mendekati atau sudah lebih 1 miliar, wallahu a'lam. Taruhlah umpamanya 1 miliar kaum mukmin sekarang. Ketika kita mengucapkan astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, sekali kita mengucapkan seperti itu, maka cespleng otomatis seluruh mukmin, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, masing-masing orang itu jumlahnya umpamanya 1 miliar kali sekian kali sekian. Nah, per orang itu ganjaran 1 untuk kita.
Jadi sudah berapa ganjaran? Itu lebih baik daripada kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim li, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullah untuk diri sendiri itu. Jauh lebih baik Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullahaladzim li walidayya li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini Rasulullah menyatakan seperti itu. Orang yang beristighfar untuk kaum mukminin dan mukminat, maka Allah pasti menulis kebajikan bagi orang tersebut, masing-masing mukmin satu. Saking besarnya fadilah. Saking besarnya. Maka tidak heran kalau kita itu hampir kesulitan menemukan seorang mukmin yang mati. Level paling kecil, level paling rendah seorang mukmin yang mati itu pasti syahid. Hampir tidak ada seorang mukmin yang mati tidak syahid. Hampir. Jadi kalau umpamanya ada kalimat syahid ini, pasti syahid. Saya hampir tidak menemukan mana kematian seorang mukmin yang tidak syahid. Saking besarnya fadilahnya seorang mukmin. Sebagai bukti, jadi sebagai dampak dari lomannya Allah untuk masalah ganjaran, itu di sini di halaman 188 yang punya bukunya, Adimu fadlillah fi abwabis sa'ad fi abwabis syahadah. Besarnya fadilah Allah, agungnya fadilah Allah di dalam pintu-pintu syahadah, pintu-pintu untuk menjadi seorang yang syahid, maksudnya mati syahid. Sini kita bacakan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma ta'udduna syahida fikum, menurut kalian orang yang mati syahid di antara kalian itu yang bagaimana sih? Jadi Rasul tanya, orang yang mati syahid menurut kalian itu bagaimana sih? Rasulullah tanya begitu. Qalu, mereka menjawab, man qutila fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu adalah dia yang mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah ya Rasulullah. Qala, mendengar sahabat jawab seperti itu syahid secara umum. Orang yang mati syahid secara umum. Rasulullah menjawab, inna syuhada'a ummati idan laqalilun. Kalau cuman orang yang mati syahid itu adalah dia yang mati berperang di jalan Allah, kalau begitu berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit sekali. Yang nggak banyak dong kalangan umatku mendapat anugerah mati syahid. Apalagi sudah seperti sekarang, sudah nggak ada perang. Masa mau nunggu perang untuk mendapatkan keutamaan mati syahid? Kata Rasulullah, ya sedikit sekali dong. Kalau mati syahid itu cuman mereka yang mati ketika berperang. Rasulullah meneruskan, al-qatlu fi sabilillah syahadatun. Memang mati ketika berperang di jalan Allah syahid. Wal batanu syahadah. Mati karena sakit perut syahid. Wal gharaku, mati karena tenggelam syahid. Wan nufasa'u syahid, dan mati karena melahirkan, masih ada darah nifas bagi ibu-ibu, syahid. Watta'un, mati karena kena wabah, karena kena virus penyakit, syahid. Ya terserah, mau virus corona, mau virus, termasuk virus AIDS, itu virus juga, mati syahid. Mati syahid.
Al-batnu, di sini katakan al-mautu bisa babi marotin fil batni. An-nufasa al-walidatul hamil wal haid. Al-batnu itu maksudnya adalah kematian yang disebabkan sakit di perut. Banyak kan orang sakit mendadak, sakit perut sedikit mati. Syahid. Tenggelam, syahid. Bahkan ada juga di dalam riwayat lainnya nanti mati kena tabrak, syahid. Mati di rumah sakit, apalagi jelas syahid. Sakit perut aja syahid, apalagi sakit lever, apalagi sakit jantung, apalagi sakit apalagi diabetes, syahid sekali, syahid sekali. Jadi saya katakan hampir tidak kita temui matinya kaum mukminin ini yang bukan syahid, yang bukan syahid. Alhamdulillah. Jadi tidak usah tanya-tanya ke umat syahid. Dia memang syahid lah. Bagi kalangan ahlul jamal, syahid. Macam-macam orang-orang yang mati syahid kita teruskan besok. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.